Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 14 Oktober 2021. Ya, saya akan membahas saham untuk besok teman-teman. Untuk besok tanggal 15 Oktober 2021. Temanya apa, Pak? Temanya adalah IHSG naik lagi teman-teman, unstoppable karena sektor-sektor bersatu. Lah, terus piye kabare sahammu? Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading ya. Sekali lagi tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti hati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group seperti itu dengan menggunakan logo MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube. Di channel YouTube saya berkomentar dengan logo seperti MS Trade dan menawarkan titip dana trading. Ingat teman-teman, no freelance. Artinya, jadi teman-teman tuh jangan tergoda adanya tawaran ini loh, store dana 2 juta, nanti profitnya 8 juta. Nggak masuk akal sama sekali teman-teman. Jadi jangan suka mengambil shortcut untuk kesuksesan. Kalau teman-teman pengen sukses di trading, belajarlah bersama MS Trade. Oke teman-teman, judulnya kok agak bombastis Pak sekarang ini seperti itu. Ya memang teman-teman, ini salah satu upaya supaya teman-teman ini terpancing untuk melihat konten saya seperti itu. Jadi kalau menggunakan judul yang biasa, memang kurang menarik katanya seperti itu. Jadi saya mesti berpikir dulu teman-teman, cari judul yang kira-kira menggelitik supaya teman-teman juga tergoda untuk melihat. Sebenarnya intinya itu adalah supaya teman-teman bisa menyerap materi yang saya sampaikan, karena ya sebenarnya materi ini sangat penting sekali, terutama kalau teman-teman ini masih baru di market saham. Ya, saya rasa teman-teman yang masih baru di market saham sudah belajar tentang apa itu trading technical analysis, fundamental analysis seperti itu. Tetapi kadang merasa, saya udah analisa nih saham seperti ini, saya udah mendapat dari grup ini nih seperti itu, tapi kok nggak bergerak seperti itu. Saham yang saya beli malah nggak bergerak, saham yang dibeli teman saya malah bergerak. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi karena saat ini sebenarnya saham-saham itu secara umum bergerak, cuman pergerakannya itu kan mengikuti sektornya ya. Ketika kemarin mungkin sektor coal berangkat naik tinggi, nah teman-teman kalau pas saat itu loading saham-saham coal, tentu teman-teman akan mendapatkan gain yang lumayan seperti itu ya. Terus misalkan nih teman-teman ganti loading saham apa, misalkan setelah coal kemarin sawit. Nah, setelah coal kemarin teman-teman ganti loading saham sawit. Nah, sawitnya juga pas kenceng ya, otomatis teman-teman teman-teman otomatis juga mendapatkan gain dari ini sawit tersebut. Terus kemudian nih setelah itu ganti saham apa ya, saham banking misalkan. Nah, pada waktu teman-teman loading saham banking, ketika saham yang lain, sektor yang lain mulai melemah ya, tentu teman-teman akan mendapatkan gain yang benar, saham yang tepat seperti itu. Jadi memang intinya saat ini teman-teman jangan salah melihat sektor apa yang sedang bergerak. Ya, jangan salah melihat sektor apa yang sedang bergerak. Kalau teman-teman mungkin ngeload sektornya lagi nggak pas, misalkan ngeload sektor yang lagi cenderung retrace ya, teman-teman pasti untungnya kecil atau trade aja, trading kecil-kecil aja. Tapi kalau teman-teman pas loadingnya di saham yang tepat, misalkan di finance seperti ini teman-teman. Nah ini kan naiknya kenceng nih seperti ini. Jadi intinya harus melihat sektor yang sedang bergerak. Memang ada beberapa sektor teman-teman. Ada beberapa sektor dan sebisa mungkin memang teman-teman loadingnya itu sektor-sektor yang tepat ya. Cara melihatnya bagaimana? Ya sebenarnya ada satu aplikasi di Telegram tentang cara melihat sektor secara umum seperti itu. Di situ teman-teman bisa ngelihat secara langsung, tapi saya belum bikin kontennya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sebenarnya membuat
satu bentuk apa ya, watchlist seperti yang saya bikin. Watchlist yang saya bikin di Mirai, teman-teman. Watchlist yang saya bikin di Mirai ini sebenarnya sudah cukup membantu teman-teman ya. Ini teman-teman, saya udah bikin watchlist seperti ini. Di bagian kiri ini kan ini BNI, ini sampai di sini kan saham banking ya. Kemudian Astra International ini sampai sini kan saham consumer, kemudian di sini saham energi seperti itu, di bawah ini sawit, kemudian coal ya, kemudian di bawah adalah konstruksi dan properti. Sebenarnya dengan memiliki watchlist seperti ini, memiliki indeks saham seperti ini tersendiri, kita enak. Kalau malam kita cukup buka-buka aja ya, atau kalau mau sekilas spot atau closingnya, teman-teman tinggal buka yang di sini ya. Seperti yang saya bikin ini ya, seperti ini kan langsung. Misalkan tanggal terakhir nih. Kelihatan kan? Untuk hari ini kelihatan sekali ini IHSG-nya naik 1,36% atau di 6.626. Naiknya 89,21 poin. Sekilas nih saham yang saya bahas kemarin semuanya hijau teman-teman ya, hijau royo-royo seperti itu. Oke. Kita lihat dulu sekarang dari chart IHSG-nya. Nah, di sini teman-teman saya harap bisa membuat kalau teman-teman pengguna ini ya Mirai, silahkan copy cara atau setup trading yang saya bikin seperti ini. Kalau teman-teman masih nggak paham caranya, silahkan lihat di playlist tentang setup trading pad seperti itu. Kalau nggak silahkan komen ya, nanti akan saya arahkan ke konten tersebut. Tapi kalau dicari sendiri juga bisa teman-teman. Nah, di sini saya akan melihat dulu untuk indeksnya ya. Untuk konten-konten terakhir ini saya tidak memfokuskan kepada analisa chart ya. Kenapa? Karena saat ini teman-teman beli merem aja untung. Chart itu sudah nggak terlalu, kalau saat ini chart udah nggak terlalu ngefek teman-teman. Yang tepat adalah sektor. Teman-teman harus bisa membaca sektornya tepat, lemparlah jala di sektor tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan ikan yang banyak. Ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu IHSG hari ini, teman-teman. Memang ya, judul saya sepertinya juga tidak terlalu alay seperti itu. Sektor bersatu lagi, IHSG naik lagi, unstoppable. Piye sahammu untung atau enggak seperti itu. Oke, kita kembali ke chart di sini. Ini adalah IHSG teman-teman. Nah, kita lihat. Ini daily IHSG teman-teman. Daily IHSG betul. Oke, kemarin adalah resistan di 6.500 sudah ketembus ya. Kemarin 6.650, hari ini closingnya di 6.060. Di sini ada satu target 6.750, 6.790 teman-teman. Kalau kita lihat weekly-nya, nah di sini weekly-nya jelas sekali IHSG ini sudah masuk ke area hijau ini. Ini adalah area resistan. Ya, area resistan dengan puncak resistan adalah 6.693. Jadi kurang sekitar 60-an poin lagi IHSG akan all time high teman-teman. All time high ya, all time high seperti ini. Nah, tentu kondisi ini ya sekali lagi tidak lepas dari saham-saham yang mendorong IHSG teman-teman. Kalau sekilas kita lihat hari ini BBCA naik 2,9 ya, terus kemudian terbesarnya adalah EMTK teman-teman. EMTK naik 11%, Bukalapak naik 7% ya, kemudian 3,95 adalah TPIA. Ini jadi teman-teman yang terhitung masih baru di bursa, bahwa IHSG itu di mix atau merupakan mixing dari beberapa saham-saham kapitalisasi besar seperti yang saya tunjukkan nih teman-teman. Nah, kalau saham-saham ini bergerak naik, saham ini bergerak naik dengan weighting yang ada di kanan nih teman-teman. Weighting yang ada di kanan nih adalah persentase weightingnya. Misalkan BCA naik sekian persen, maka kontribusi ke indeksnya adalah seperti ini. Nah, tentu kalau saham-saham besar ini naik, mau tidak mau IHSG akan naik kenceng juga teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kita lihat, kita coba browse ke bawah. Di sini di bagian bawah juga banyak saham-saham yang naik. SMGR, saham semen teman-teman, kemarin saya bahas, juga saham trio metal. Jadi memang untuk hari ini kenaikan ini adalah dorongan dari beberapa sektor ya, dari beberapa sektor ya. Intinya banyak sekali sektor yang bergerak hari ini adalah finance-nya ya, finance, kemudian consumer, kemudian kertas juga sama teman-teman, trio metal, properti, konstruksi, semuanya naik. Baik teman-teman, langsung saja ke bahasan saham lagi ya.
Jadi memang intinya saya tidak akan detail untuk akhir tahun ini ya teman-teman. Untuk akhir tahun ini saya tidak akan membahas secara detail karena teman-teman lempar jala saja akan dapat ikan ya. Teman-teman melempar jala saja akan dapat ikan. Kalau istilah kemarin lempar sandal jepit jadi duit, pinjem istilahnya Pak D ya, Pak D Hindro. Gitu. Oke. Baik teman-teman, di sini untuk saham saya masih menggunakan yang kemarin. Jadi pertama adalah sektor finance. Nah, seperti yang teman-teman lihat, memang untuk sektor finance ini unstoppable sekali teman-teman. Terutama jagoan saya BBNI ya, hari ini BBNI menembus naiknya lagi 6.750. Memang seperti yang saya bilang bahwa finance ini adalah topnya sektor kalau kondisi itu bullish. Ini sektor yang akan naik kenceng teman-teman. Di sini kita lihat weekly-nya. IHSG maksud saya BNI. Teman-teman silakan buka juga sambil nggak usah saya bahas terlalu detail. Teman-teman buka Mirai-nya, teman-teman buka langsung bentangkan MA200. Di sini terlihat dalam weekly, teman-teman bisa ngelihat sekarang BNI 6.800. BNI itu biasanya kalau marketnya bagus dia bisa sampai ke 10.000 teman-teman ya. BMRI juga sama ini. BMRI juga sudah di atas MA200. BBNI, nah ini kalau BBNI sekarang di weekly-nya dia masih menuju MA200-nya. Kalau BMRI weekly-nya sudah di atas MA200 ya. Kemudian BBRI. BBRI weekly-nya udah di atas MA200, tetapi daily-nya baru sedikit naik di atas MA200. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa menggantikan horizon seperti itu. Horizonnya daily seperti apa, weekly-nya seperti apa. Jadi memang melihat chart itu daily, weekly, dan monthly kalau perlu. Nah ini BBTN juga hari ini juga masih melaju. Jadi saya nggak perlu bahas detail karena teman-teman bisa tarik ya. Kalau teman-teman punya aplikasi seperti ini, langsung aja tarik ini. Ini adalah dari swing high ke swing low di sini ya. Ini swing high-nya, ini swing low, ketemu resistan-resistannya. Dan sambil belajar saja bahwa inilah resistan-resistannya yang sudah dilalui saham-saham yang saya sebut tadi. Jadi saya nggak usah terlalu detail bahasnya, saya intinya overview-nya aja seperti itu. Kalau yang masih belum tahu cara nariknya, saya udah bolak-balik saya bikin video tentang caranya tersebut, silakan dicari saja ya. BBTN overall oke, on track di atas MA200. Bank Danamon juga saat ini masih naik teman-teman setelah retracement ya, cuman dia kan sempat tinggi terus turun. Jadi saat ini dia ada dua area ya, yaitu supportnya ada di 2.700, resistannya 2.950. Kemudian BNGA juga masih melaju, saya nggak usah bahas terlalu detail. BNGA udah ngetes 1.100, itu adalah resistan. Ya, terus kemudian ini ada uptrend price channel, nanti kalau dia tembus lagi dan lagi, maka dimungkinkan dia akan masuk ke situ. Tapi jelas sekali di sini resistan-resistannya sedang dites. Kemudian BBKP gimana Pak? BBKP ya masih seperti ini. Nah, teman-teman, seandainya saat ini teman-teman memegang saham yang mungkin sedang tidak bergerak. Sebenarnya saat ini dituntut keberanian teman-teman untuk cut loss dan masukkan ke saham yang benar. Saya banyak sekali mendapatkan PM yaitu teman-teman yang berani cut loss. Ternyata cut loss tuh ternyata sakitnya cuma sebentar saja. Setelah cut loss masuk sahamnya bener, ternyata ketawa terus seperti itu. Ya, jadi cut loss itu kadang perlu dan teman-teman setelah cut loss harus switching atau masukkan cut and switch, masukkan ke saham yang benar teman-teman. Nah, oke, setelah BBKP adalah agro. Pak, agro gimana ya? Agro ini kan bukan leader banking teman-teman ya. Jadi biasanya kalau memang sektor finance itu bergerak, maka yang bergerak adalah leader-leadernya. Leader bankingnya, nanti baru mid bankingnya, third bankingnya seperti itu ya. Ini kalau kita lihat sekarang, saat ini untuk agro dia berada di support dan udah ada candle doji. Artinya ya sebenarnya sudah mulai per hari ini perlawanan dari buyer seller sudah mulai imbang ya teman-teman. Oke, kita lihat juga untuk BRIS. Nah, untuk BRIS juga masih nggak ada perubahan ya, jadi nothing spesial untuk hari ini untuk BRIS. Oke, kita lanjutkan. Kemudian adalah saham Astra Internasional hari ini ngetes resistan di 6.425.
Namun demikian closing teman-teman ya, closingnya dia turun sampai ke 6.100. Jadi memang volatilitas sudah mulai tinggi saat ini. Ya, seperti ini. Dia retrace-nya langsung ke support pertama tapi mantul lagi ya. Memang kondisi bullish seperti ini ketika saham terkoreksi ya, biasanya hanya sampai di 23, kemudian 38. Untuk bisa memahami tentang koreksi ringan, silahkan buka Fibonacci playlist yang udah saya bikin ya. Baik, kemudian ACES teman-teman. ACES, sektor consumer juga masih, untuk ACES ini masih ini ya, kemarin retrace, hari ini mencoba naik. Tapi ini kan bukan sektor saham-saham leader ya, jadi biasanya pergerakannya tidak sekencang saham-saham leader ya. Kemudian ini kita lihat, untuk Unilever teman-teman masih melaju, walaupun hari ini kenaikannya nggak begitu kencang seperti kemarin ya. Resistan yang dekat ada di 5.570, yaitu 38 retracement sekaligus sebagai MA200-nya di 5.700-an ya. Di mana Pak? Di sini. Oke. Kemudian Indofood. Indofood juga masih melaju. Indofood sudah keluar dari MA200. Indofood ngetes separuh trennya teman-teman, yaitu di 50 retracement di sini ya. ICBB juga masih ngejos banget nih teman-teman ya. ICBB ngejos banget. Jadi memang akhirnya sektor consumer hari ini juga masih melaju. Maksudnya sektor consumer akhirnya beberapa minggu ini akhirnya bergerak. Setelah kemarin-kemarin ya boleh dibilang malas sekali untuk ngelihatnya seperti itu. Karena ya seperti ini pergerakannya. Pergerakan turun seperti ini. Kalau teman-teman mau mendapat horizon yang lebih luas, silakan lihat di dalam chart weekly-nya. Seperti ini, weekly-nya masih ngeri ya kalau kita lihat. Kalau di dalam daily-nya masih seperti ini. Nah, ini ya karena memang semua sektor bergerak di akhir tahun. Nah, ICBP tadi Unilever sudah, Indofood sudah, ICBP sudah. Sekarang saya lanjutkan sektor energi. Sektor energi kemarin-kemarin kan sudah bergerak, jadi gantianlah sektor yang lain dulu. Ini untuk Medco masih sama, dia retrace, ngetes MA200 dan retrace support pertama yaitu di 23 retracement. Elnusa juga masih sama teman-teman, masih retracement. Kemudian Akra, nah Akra juga sama, masih retracement. Pegas, perusahaan gas ini konsolidasi menembus resistan ya, dengan bentuk konsolidasinya adalah seperti ini. Oh, saya udah gambar ya ini. Jadi seperti ini, seperti ascending triangle seperti ini. Oke, Pak, saham-saham energi seperti Medco, Elsa, Akra, Pegas seperti ini, dia tidak turun lebih dalam dia konsolidasi di puncak atau mendekati resistan ini. Ini bisa jadi nanti once ada trigger yang bagus untuk sektor energi, dia bisa berlari lagi. Jadi kalau kayak kemarin batu bara itu, nanti batu bara saya bahas saja ya. Jadi sekilasnya sektor-sektor semua akan bergerak, cuman kan nggak setiap hari bergerak. Jadi tinggal tunggu triggernya aja. Kalau di-trigger sedikit atau dipancing sedikit ketika akhir tahun seperti ini, larinya bisa banyak seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan saham sawit ya. Astra Agro Lestari kemarin naik, turun lagi, ketemu resistan. Ya, 50 retracement di sini yang garis ini. Terus hari ini naik lagi, turun lagi. Sepertinya udah mulai agak-agak lemah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat koreksinya masih belum signifikan. Ya, koreksinya masih belum signifikan. Kalau teman-teman lihat nih, koreksi signifikan itu kan kalau lebih di 38. Di sini baru terasa signifikan di bawah 38 atau di bawah MA 200. Ya, sepanjang fase-fase bullish biasanya MA 200 dites saja untuk support dan biasanya koreksinya hanya sampai 23 sampai 38 ya. 23 sampai 38 di sini ya. Ini 23, ini 38. Kemudian LSIP juga masih oke ya. Cuman dia memang retrace, memang kenaikan itu wajar. Perlu retracement. Kemudian SIM juga sama, bentuknya sama teman-teman. Ya, ini yang agak beda SSMS. SSMS jagoannya untuk sektor sawit. Nah, teman-teman kalau mau membandingkan, ini BBPT. BBPT saat ini juga masih sama retrace. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman mau membandingkan sektor-sektor saham seperti ini, teman-teman bisa gunakan ini ya, bisa gunakan aplikasi ini.
saya sharing satu aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat perbandingan sektor. Kita lihat seperti ini. Saya udah bikin ininya, saya udah bikin sektornya sawit ya, belum teman-teman ya, oke. Di sini deh saya tambahkan ya. Ini misalkan saya mau menambahkan atau saya mau bikin perbandingan ya. Teman-teman nih misalkan mau bikin perbandingan nih. Sektor-sektor saham-saham dalam sektor. Ini saya kasih tahu. Teman-teman masuk ke yahoo.finance.com. Oke. Setelah itu ketik misalkan AALI ya, Astra Agro Lestari, langsung teman-teman klik. Ya. Seperti ini langsung klik chart ya. Oke. Kemudian, nah di sini kan sudah kebanding tuh ya, dihapus dulu semuanya. Ini kan ada BNI, saya hapus. Ini adalah chart dari Astra Agro Lestari, teman-teman Astra Agro Lestari. Kemudian saya akan compare, di sini saya akan tambah, yaitu LSIP. Nah, saya tambah, warnanya saya beri beda, oke. Ini keklik teman-teman ya, sebentar ini keklik. Ya, oke. Kemudian saya compare lagi misalkan sim.jk ya. Kemudian saya kasih warna ini. Oke. Ini ada iklannya terus teman-teman ya. Saya back dulu. Oke, kemudian saya tambahkan lagi SSMS. Ya, SSMS. Saya kasih warna merah ya. Oke, kemudian saya tambahkan BWPT misalkan. BWPT.jk ya. Kemudian saya kasih warna hijau. Ya. Oke. Ini teman-teman, ini adalah chart dari beberapa saham yang saya satukan. Hasilnya adalah seperti ini. Ini di Yahoo Finance. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat nih. Saya ngambil dalam rentang 3 bulan. Seperti inilah 3 bulan pergerakan. Teman-teman bisa ngelihat saham apa yang gainnya paling tinggi. Kalau di sini terlihat AALI 3,7 gainnya. Kalau kita ini aja, kita perdekat aja seperti ini ya. Jadi dari tanggal berapa nih? 24 September. Itu kenaikan tertinggi yang warnanya apa ya ini? Yang warnanya hijau itu BWPT. Apakah benar? Kemudian ada SSMS warna merah nih, SSMS sama BWPT yang naik kenceng ya. Kalau dari seminggu terakhir yang naik kenceng adalah SSMS. Nah, kelihatan ya nih teman-teman dari tanggal 4 Oktober. Kalau dari 4 Oktober teman-teman ngelihat yang paling kenceng adalah SSMS. Tapi kalau misalkan kita perbanyak seperti ini, jadi kita bisa lihat mana yang paling kenceng. Nah, kalau kita lihat nih dari setahun, nah kita bisa ngelihat bahwa yang warnanya ini adalah SIM. Kenceng juga BWPT juga kenceng. Terus kalau misalkan kita perkecil lagi seperti ini. Nah, inilah satu tool gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat sektor, maksudnya saham mana yang merupakan leader dari sektor tersebut. Nah, oke teman-teman, saya kembali lagi ke aplikasi Mirai ya. Oke, saya kembali lagi ke Mirai dulu, saya klik dulu. Oke. Ya, itu tadi adalah saham-saham sawit. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham coal. Nah, untuk coal masih retracement teman-teman ya. Retracementnya apakah sudah terlalu ekstrim Pak? Kalau Harum sendiri dia retracementnya terjaga di 38 teman-teman. Di 38 retracement ya. Kemudian untuk Adaro, dia retracementnya hanya terjaga di 23, kecil aja koreksinya. Kemudian untuk United Tractor, dia masih koreksi ringan aja, retracementnya hanya belum sampai 23. PTBA seperti ini teman-teman untuk PTBA ya. Sama koreksinya masih 2338 retracement. Indika Energi mesti saya update dulu. Fibonacci-nya seperti ini ya. Ya sama, koreksinya ringan aja. Kemudian ini adalah Petrosi saya update ya. Dia masih ringan aja koreksinya teman-teman. Nah, bagi yang belum paham
Pak, koreksi ringan itu apa? Silakan buka Fibonacci-nya. Saya nggak mungkin menjelaskan terus di sini ya. Ini juga sama untuk delta dunia masih terkoreksi. Nah, delta dunia ini dia agak-agak ini ya, karena dia hampir masuk lagi ke support yang pernah ada dan juga dia di bawah MA 200. MBSS. MBSS kemarin kan kenceng. Barang yang naik kenceng juga kadang koreksinya bisa kenceng. MBSS sekarang dia tembus dari support pertama, teman-teman. Di sini. Berikutnya ada di 38 di bawahnya. Nah, baik, kemudian saya lanjutkan. United Tractor juga masih kecil aja koreksinya ya. Jadi ini kan kemarin naiknya juga kenceng. Pak, apakah mereka masih di situ aja Pak? Ataukah mungkin koreksinya udah dalam seperti itu? Nah, itu kembali lagi ke Fibonacci yang sering saya buat. Kalau, ini saya bahas lagi terpaksa ya. Kalau koreksinya dia sampai 38 lebih, ya dia ada peluang sampai 61 di sini. Tapi kalau sepanjang terjaga koreksinya di 38, biasanya sih tidak ada masalah teman-teman ya. Ini ya sampai akhir tahun, ini masih 2 bulan. Ya, apakah itu nanti mungkin akan masih digas lagi seperti itu? Kalau kita lihat nih, kita kecilin chartnya seperti ini sampai akhir tahun lalu di 28 ya. Memang hampir-hampir kecapai, tapi kita kan juga nggak tahu. Maksudnya sebenarnya kan secara news di Indonesia ini, di negara kita ini sudah nggak ada bad news untuk market ya teman-teman. Semua news sudah keluar, COVID sudah keluar 2 tahun ini. Kemudian kondisi tentang usaha yang kepengaruh COVID juga sudah keluar. Apalagi berita buruknya kan seperti itu. Berita bagusnya COVID sudah mulai membaik, ekonomi sudah mulai menggeliat, sekolah sudah mulai dibuka. Ya, nanti tentu ekonomi menggeliat, orang punya duit, usaha bagus, perusahaan bagus. Bangkit semuanya sektornya, ya. Komoditasnya jadi diperlukan. Coal, metal semuanya diperlukan seperti itu. Banking akan meraup untung lagi dan pencadangan kerugian di banking dilepas dan akhirnya profit yang tertahan sebagai pencadangan kerugian menjadikan perusahaan tuh banking tuh langsung profit besar seperti itu. Terus kemudian sektor konstruksi. Sektor konstruksi hari ini termasuk yang mendorong bursa naik. Adikarya, OTW. Nah, sekali lagi teman-teman, buatlah peta besarnya, trennya seperti yang saya bikin ini ya. Ini yang kiri ini adalah Fibo-nya. Tren besarnya seperti ini. Nah, jadi saat ini untuk Adikarya sedang ngetes 38 retracement. Jadi mantul dari MA 200-nya dan ngetes 38 retracement. Belum sampai 50. Wika juga belum sampai 50, sudah sedang bertemu di MA 200-nya. PTPP juga sedang di MA 200, USKT juga hampir ke MA 200. Jadi MA 200 adalah batas antara bull and bear, teman-teman. Kemudian sektor properti terlihat jelas BSD saat ini konsolidasi di kisaran MA 50 dan maksud saya MA 200 dan retracement 50. Pakuwon sudah mulai agak advance, pergerakannya udah lebih dari 50% dari tren turunnya, dia menembus resistan di 61. Pakuwon bagus ya pergerakannya. Asri sedang berjuang untuk bisa keluar dari MA 200-nya. SMRA sudah laju duluan. Jadi SMRA sama Pakuwon keren pergerakannya. Silahkan dicatat itu saham. Pergerakannya lebih kencang ya. Oke, kemudian adalah sektor telekomunikasi ya. Sektor telekomunikasi seperti ini untuk Telkom masih melaju kencang. Indosat sudah mulai ada perbaikan. Ya, kemarin keluar dari price channel ini. Nah, keluar dari price channel ternyata dia kembali lagi. Di sini ada 2 support ya, teman-teman. Support dari MA 200-nya, yaitu garis yang ini, teman-teman. Garis yang ini MA 200 dan 78,6 retracement support. Dan dia kembali lagi hari ini mantul. Berarti Indosat ini kalau sektor properti maksud saya kalau sektor-sektor lain mungkin beristirahat, bisa jadi sektor telekomunikasi akan bergerak. Nah, kalau bergerak, Indosat saat ini sedang berada di support. XL kemarin kenceng. Hari ini retrace.
retrace aja dan sangat terjaga di 23,6. Nah, kemudian untuk Friend juga modelnya sama dengan Indosat tadi, dia ketemu EMA 200 dan disupport juga dua-duanya ya. Kemudian saham Trio Metal teman-teman, walaupun pergerakannya nggak begitu kenceng ya, naik sedikit retrace, tapi hari ini menyumbang kenaikan juga ya. Antam naik juga, Inco, nah Inco ini pergerakannya lebih bagus ya, dia sekarang ketemu MA 200. MA 200, kalau bisa naik, dia masuk dalam bullish zone, tapi masih sekilas secara umum dia masih sideways. Ini adalah resistannya, ini adalah supportnya. Jadi masih sideways pergerakannya. Kalau TINS juga sama ya. Hari ini juga naik, ngetes MA 200 semuanya. MDKA beda cerita, dia sudah lama di atas MA 200. Duo kertas hari ini juga menyumbang kenaikan teman-teman. Ini adalah resistan 38 retracement sekaligus konsolidasi berhasil ditembusnya, namun belum menembus retracement 50. Sektor duo kertas ini masih di bawah MA 200. Artinya ini sebenarnya barang masih di bawah seperti itu ya. INKP juga sama, masih di bawah ya teman-teman. Kemudian sektor yang kemarin saya bahas juga JSMR tol ya teman-teman. Saat ini dia ya lanjut naik walaupun kenaikannya nggak begitu kencang hari ini. Setidaknya dia sudah di61 retracement, sudah di atas MA 200. INTP teman-teman juga masih melaju, memang ya kalau memang lagi masanya dia gerak sektornya itu kalau naik juga bisa sangat kencang teman-teman ya. Seperti ini. Dia saat ini ketemu high 11.450. Resistan berikutnya jelas sekali ada di 12.000 teman-teman. SMGR juga sama, kencang sekali teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kemarin loading SMGR pada saat saya bahas tuh sekitar tanggal berapa ya? Ya tanggal 11-12 ya SMGR. Tanggal 12 lah. Itu teman-teman tentu profit yang lumayan ya, dari 7.800 sampai 8.900. Oke, kemudian untuk ASA ini sorry ikut tadi, dia retracement sekarang. Retracementnya 2338. Untuk ERA juga masih belum begitu menarik seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Masih sama ya bahasannya. Saya tidak akan membahas secara detail per saham. Support resistnya nggak akan saya bahas secara detail. Teman-teman juga sudah pinter semuanya. Saya di sini lebih membuka ke ini ya, ke mindset teman-teman bahwa teman-teman harus bisa melihat bahwa IHSG itu disusun dari sektor-sektor yang berbeda. Nah, sektor-sektor itu kan mainnya tidak bareng. Teman-teman di sini ada satu tool yang gratis dan mudah yang bisa teman-teman gunakan ya. Kalau ini adalah sektor konstruksi. Konstruksi, saya coba kecilkan time frame-nya. Nah, seperti ini kita lihat yang warnanya biru adalah Adikarya, yang hijau adalah Wika, PTPP. Tadi kalau kita lihat yang paling jauh, yang paling berada di puncak, kita lihat tadi saham-saham ini. Adikarya CS nih. Adikarya dia sudah di atas EMA 200, Wika belum di atas EMA 200, PTPP belum, WSKT belum. Jadi di sini kalau kita lihat Adikarya dia paling advance pergerakannya karena dia sudah jauh di atas EMA 200. Ini confirm kalau kita bandingkan dengan di sini. Di sini terlihat Adikarya paling kenceng ya, Wika, yang merah adalah PTPP, baru kemudian WSKT. Jadi ini jelas sekali ya teman-teman. Dari sini teman-teman bisa ngelihat saham mana yang pergerakannya lebih kenceng. Kita gunakan line chart aja, nggak apa-apa karena kita adalah melihat spot secara langsung ya teman-teman. Oke, kemudian adalah banking. Nah, banking seperti ini teman-teman bisa ngelihat leadernya adalah BNI ya, kemudian yang biru ini adalah, yang hijau ini apa ya, BBCA ya, BBCA, kemudian BBNI, BMRI ya. Kita lihat ya. Di sini ya kita lihat banking. Kita lihat banking di sini BBCA ya. Pertama kita lihat dulu BBCA. Ya BBCA memang kenceng ya pergerakannya. Kemudian BBNI kenceng, BMRI ya. Kemudian ya sama BMRI belum tembus naiknya ya 7450.
Kalau kita lihat di ya ini weekly-nya, ini monthly-nya kan seperti itu. Kalau yang masih upside-nya BMR ini hampir sudah 7.000, tinggal 2.000 lagi teman-teman. Kalau BBNI ini masih 4 ribuan lagi. Kemudian kalau BBTA nih 1000 sampai 39 nih upside-nya juga masih kenceng ya teman-teman. Silakan di browsing-browsing sendiri. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya ya. Mohon maaf tidak bisa secara detail per saham. Saya hanya membuka mindset teman-teman untuk melihat bagaimana sih sektor itu berganti-gantian di bursa saham di Indonesia. Apabila teman-teman bisa membaca sekilas membaca tentang pergerakan sektor, maka ya dimungkinkan teman-teman tidak salah dalam menempatkan dana di sektor mana yang sedang bergerak. Baik, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.